video ini, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah. Nah, sebelum kita lanjut kepada penjelasan atau materi-materinya, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Gita Jata Purnama RS, saya biasa dipanggil Gita, saya dari kelas 10-4, saya sebagai host di podcast ini. Bersama rekan saya Bernadette Reshalei, saya biasa dipanggil Ben, saya dari kelas 10-4. Di sini saya sebagai narasumber. Bullying adalah sifat atau tindak laku yang dilakukan sebagian orang kepada salah seorang atau siapapun itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, bullying ini bisa terjadi di mana saja. Di lingkungan sekolah, pekerjaan, masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Nah, di sini kita bakal membahas bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah. Nah, bullying di sekolah ini banyak banget terjadi. Mau di anak SD, anak SMP, maupun di anak SMA. Tuh. Nah, menurut kalian sendiri nih, bullying yang terjadi di sekolah itu biasanya bersifat seperti apa? Banyak sih. Di sekolah itu banyak banget yang bersifat ya. Pertama sih bersifat seperti olokan gitu ya. Dan mengenai nama orang tua gitu, identitas. Nah, terus kedua bisa lebih bersifat kekerasan gitu. Tindakan kayak mungkin aja ditendang atau diludahi sih paling sering saya lihat gitu kan. Fisik ya? Iya betul, dan fisik. Menurut kalian itu biasa bukan menghancurkan ya, kayak bisa menjatuhkan mental korban nggak? Jelas bisa dong teman-teman, karena di sini kita kan setiap manusia ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda ya. Mungkin ada beberapa korban yang menerima atau misalnya kayak menganggap itu biasa aja kayak bercanda gitu kan. Nah, tapi ada juga beberapa korban yang nggak bisa menerima, langsung mengambil hati dan langsung kayak membesarkan juga gitu. Nah, itu juga yang bisa membuat korban tuh kayak aduh, gak berani ngomong ya sih, takut gitu, benar lemah gitu. Iya, itu faktor-faktornya sangat parah dan buruk banget ya di lingkungan sekolah gitu. Menurut kalian di lingkungan SMA itu tuh biasanya sifat pembulian yang terjadi seperti apa? Sifat yang terjadi biasa pembulian di anak-anak SMA gitu. Sifatnya gimana? Maksudnya kayak di SMA itu tuh lebih ke fisik atau ke gimana? Oke. Kalau di SMA ini contohnya di SMA saya sendiri. Menurut saya sendiri ya, di lingkungan sekolah SMA termasuk ya, itu biasanya lebih kekerasan sama ejekan sih. Ejekan sih yang paling sering, ya nggak? Iya, ejekan banget sih yang paling sering, karena kayak nama orang tua gitu sih. Jangan kan misalnya kayak mengolok orang tua itu emang sering banget terjadi, tapi itu harusnya nggak terjadi sih sebenarnya. Benar, itu lebih tepatnya bisa membuat si korban ini tuh merasa kayak nama orang tuanya tuh kayak tidak terhormat gitu, karena diejek-ejek. Apalagi kalau misalkan si pelaku korban ini mengejek si korban melalui fisik, kayak kamu jelek, kamu kurang gimana gitu. Itu pasti menghancurkan mental banget ya. Banyak banget sih saya dengarin kayak gitu, misalnya kalau kayak gini. Jujur saya sendiri juga pernah mengalami bullying itu, saya sendiri yang menjadi korban gitu. Jadi saya juga tahu rasanya gimana gitu. Ya benar-benar. Oke, jadi sekarang kita bertanya, kan banyak nih korban-korban bullying yang katanya itu tuh nggak berani, kayak dia ini mau melapor tapi dia nggak berani, dia tuh takut gitu. Faktor yang buat mereka tuh jadi takut atau gimana gitu untuk melapor tuh kenapa? Menurut saya sendiri sih kalau nggak salah ada 3 ya teman-teman. Yang pertama karena mereka takut, yang kedua karena mereka malu, karena kayak takut merasa kayak orang-orang merasa dia tuh lemah gitu. Nah yang kedua karena ancaman. Wah, itu bener banget. Yang namanya ancaman. Iya. Itu ada, kalian pasti tahu dong film-film yang kayak drama-drama gitu kan. Jadi kayak nggak boleh dilapor, nanti dia makin menjadi gitu. Itu banyak tuh kayak gitu. Apalagi tentang malu sendiri. Banyak juga sih.
menurut kebanyakan orang ya, si pelaku itu merasa dirinya tuh lebih hebat daripada si korban. Nah, terus si pelaku itu suka banget gitu menindas si korban. Biasa itu faktor yang membuat pembulian ini terjadi itu karena apa menurut saya sendiri? Menurut saya sih karena dua sih. Pertama karena si pelaku ini bisa dibilang lemah. Karena menurut saya kalau mereka berani, harusnya mereka berani melawan orang yang lebih besar, yang lebih kuat dari mereka. Ini malah mereka melawan orang yang lebih lemah dari mereka. Yang kedua karena karena keluarga mungkin ya, karena mungkin karena salah apa ya, salah pendidikannya. Mungkin ada yang kayak permisi kayak yang sekarang tuh kayak broken home. Iya, keluarganya hancur. Jadi kayak dia punya masalah ini ya, masalah sama keluarganya, tapi dia melampiaskan kepada orang lain. Betul gitu. banget. Itu yang sering banget terjadi sih di lingkungan sekolah maupun di luar sana sih. Iya, tapi kayaknya tuh ya biasanya tuh kayaknya kalau di lingkungan sekolah itu tuh yang membuat terjadi bullying tuh karena iri nggak sih? Betul juga sih, iri banget gitu kayak temannya lebih bisa, jadi si pelaku ini nggak terima. Jadi dia melakukan bullying itu dengan cara seperti mengejek-ejek kayak merendahkan gitu, membuat si korban itu jadi kayak nggak berani tampil gitu. Banyak banget sih, apalagi yang lagi viral-viral ini sih. Kebanyakan saya lihat ya korban bullying itu sering dibully karena si korban ini sering banyak tampil atau kayak jadi orang kepercayaan gitu dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Jadi si pelaku itu iri gitu, jadi dia melampiaskannya. Benar-benar. Tapi yang saya ketahui ya, biasanya itu si korban pembulian ini tuh termasuk orang yang lemah sih, mudah dibully. Iya. Menurut kalian itu benar nggak sih? Ada benarnya, ada juga nggak benar. Karena menurut saya anak-anak sekolah, apalagi anak SMA ini ya, pasti memiliki pemikiran yang dua. Yang pertama, mereka memiliki pemikiran yang dewasa kayak ya sudahlah gitu, kayak nanti mereka bakal balas, tapi balasnya dengan cara halus gitu. Banyak banget. Ada juga yang lebih ke apa ya tadi? Dia kayak lebih balasnya tuh bukan cara itu tapi lebih fisik. Ada juga sih orang yang dibully terus dia mau bully lagi gitu. Melawan ya. Iya benar-benar itu salah juga sih sebenarnya. Lebih bagusnya sih kita melawan pembuli itu dengan cara halus sih, dengan cara prestasi lebih tepat banget, membuktikan kalau kita tuh nggak lemah. Iya betul, karena itu yang kelemahan dari si pembuli itu sendiri. Apalagi menurut saya lagi ya, cara kalian supaya tidak terlalu tidak terlalu dibully tuh lebih baik kan jangan terlalu notice sih menurut saya. Ya, jangan menanggapi gitu. Karena orang-orang tuh bully yang mereka cari itu karena yang mereka cari itu di notisnya itu kayak saya bully kamu kan, terus kamu marah, nah saya semakin semangat gitu. Benar. Semakin semangat tuh bully kamu lagi. Nah itu sih yang membuat saya makin menjadi-jadi gitu. Benar. Tapi di kebanyakan pelaku ini semakin si korban tuh diam, mereka semakin melunjak gitu. Jadi kayak gimana ya, si korban ini jadi kayak tambah tertekan. Nah, untuk tips untuk teman-teman yang menjadi korban bullying. Misalkan kalau kalian itu dibully sama si pelaku, terus kalian cuma diam, tapi kata orang kan semakin didiamin kan nanti dia diam sendiri gitu. Kalau dibiarin kan dia ditanggapin tuh bakal diam. Nah, tapi ada juga kalau yang nggak diam, makin menjadi makin ngelunjak. Nah, cara menghadapinya itu kalian bisa melapor kepada orang yang lebih dewasa, lebih memahami tentang bully itu sih. Bully itu tentang apa yang kalian rasakan gitu. Terus tuh kalian juga bisa kayak curhat, kayak cerita ke teman-teman, tapi teman-teman yang bisa dipercaya. Jangan yang buka dua. Baiknya sih ke guru BK. Guru BK atau enggak ada mungkin di sekolah organisasi yang bisa yang lebih kuat ke dalam bernama ini gitu. Yang fokus ke bullying. Bagus banget untuk kalian
untuk orang-orang yang sering dibully untuk curhat. Iya, Karena kita tuh curhat. hidup di dunia ini kita pasti membutuhkan orang kan. Iya, kita tuh diciptakan untuk hidup berpasangan, Berdampingan, bersosialisasi. bersosialisasi. Iya, kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Untuk kalau bullying ya, kalian jangan malu untuk berbicara, jangan takut. Kalian tuh harus berani mengungkapkan apa yang kalian rasakan itu. Nah, tips untuk cara mengatasi bullying di sekolah ini menurut kalian seperti apa? Menurut saya sendiri sih yang udah saya bilang tadi ya, lebih main halus aja, lebih ke prestasi. Ya, ada juga yang bisa juga kamu kalau nggak sanggup maaf ya nggak bisa prestasi, bisa kamu ceritakan ke orang yang dewasa kayak yang kita ngomong tadi ya, ke guru BK atau ada memang organisasi yang bernaung itu yang lebih fokus ke bullying ini ya, untuk mengurangi gitu kan. Bagusnya gitu sih. Terus kamu juga harus lebih berani lagi untuk ngomong gitu, karena banyak juga sih anak-anak yang biasa tuh nggak mau ngomong karena mereka merasa malu tadi kayak takut gitu. Biasa takut aja, langsung aja gitu. Daripada dia semakin berlarut-larut, biasanya tuh bakal jadi bahaya nggak sih? Yang viral-viral ini. Larinya ke mental. Mental. Si korban jadi kayak, aduh, aku nggak mau lagi dah hidup di dunia ini. Aku selalu dibully, selalu dibully gitu. Lalu aku bunuh diri. Itu jangan sampai terjadi gitu. Ya, karena banyak banget ya anak-anak sekarang ini yang menganggap sekolah ini adalah rumah kedua selain rumah mereka. Karena pasti anak-anak di luar itu pasti kayak ada masalah dengan orang tua. Makanya mereka mau ke sekolah untuk mendapatkan mendapatkan yang lebih kayak meluangkan otak tapi malah ketemu sih pembuli ini jadi kayak gitu ya, udah di rumah dapat beban lagi dapat beban di sekolah. Nah, harusnya kalian pembuli itu lebih juga sih, jangan terlalu bercandanya terlalu sih. Bercanda tuh ya biasa-biasa aja nggak sih kan? Mungkin ada si pelaku pembuli yang lagi nonton ya, berhenti melakukan itu bisa menghancurkan mental seseorang. Betul. Dan bisa membuat seseorang itu semakin terpuruk dalam keadaannya, susah terbuka karena sikap dan tingkah laku kalian seperti itu. Mungkin kalian sering bilang bercanda gitu. Tapi ada juga anak-anak yang nggak bisa terima. Mungkin, tapi kalau kalian mikir lagi ya, kalau misalnya kalian sebagai korban bully, terus dibully, pasti kalian nggak mau nggak sih? Betul. Banyak juga sih yang kayak gitu, yang dia maunya bully, tapi kalau dibully nggak mau dia. Benar. Nah, sekarang saya mau tanya ke Kak Len ya, perlu nggak sih sosialisasi di sekolah bersama bukan bersama guru BK, semua siswa serta pelaku dan korban bully itu perlu dilakukan kayak sosialisasi yang tadi. Perlu banget sih, beneran itu perlu betul kan? Karena di situ kita bisa membuka pikiran orang-orang untuk lebih peka terhadap kasus bullying ini, apalagi lagi banyak di Indonesia nih. Banyak banget di sekolah-sekolah. Itu perlu supaya mereka tuh lebih kesadaran kesadaran supaya apalagi orang yang lebih dewasa supaya bisa menjadi orang yang bisa merangkul anak-anak sekarang yang lagi banyak bullying. Lalu guru-guru di luar sana yang butuh banget penjelasan. Ya, menurut saya tuh gitu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan kita. Jadi kita bakal bahas topik ini. Jadi cara mengatasi bullying di sekolah itu tuh yang pertama perlu sosialisasi. Ya, betul. Terus itu komunikasi. Ya, komunikasi juga perlu. Terus juga kita harus ada kayak berani gitu ya untuk para pembuli, kayak harus ada organisasi betul banget. Itu juga minta tolong banget ke orang-orang yang lebih dewasa untuk lebih peka banget sama anak-anak yang zaman sekarang. Kita kan beda ya zaman dulu dan sekarang, beda banget gitu. Pasti beda juga pemikiran anak-anak zaman sekarang ya. Gitu. Oke, mungkin sekian dari kita. Kalau misalnya ada pertanyaan nih buat teman-teman yang bisa komen di bawah ya. Jangan malu-malu, apalagi kalau ada korban bully, mau cerita, curhat, komen aja nggak apa-apa. Kita dengar, kita baca, kita bantu, kita jelasin gitu kan. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa like dan komen ya. Betul banget. Jangan lupa juga share biar orang-orang di luar sana bisa lebih memahami apa itu bullying gitu.
dan cara mengatasinya. Oke? So, terima kasih. Dari kita berdua, see you, bye-bye.